Kemunculan Wang Lin membuat Zhu Guizi begitu terkejut. Perlahan demi perlahan rasa sakit mulai menyebar pada jiwa asalnya, serta rasa takut yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia bertanya, "Siapa kamu?" Saat Wang Lin membuka matanya, aura yang menakutkan segera keluar dari tubuhnya. Aura ini dapat membekukan segala hal di dunia. Ia menatap Zhu Guizi sehingga membuat tubuh Zhu Guizi bergetar dan keringat dingin keluar di dahinya. Sebuah suara keluar dari mulut Wang Lin. "Orang tua ini bertanya kepadamu, kamu Suzaku generasi yang keberapa? Kamu harus berhati-hati dalam menjawabnya." Sementara Dutian, ia menatap Wang Lin karena dirinya sudah bersama Wang Lin dalam waktu yang cukup lama sehingga secara alami ia dapat menebak bahwa aura mengerikan itu bukanlah milik Wang Lin. Zhu Guizi awalnya tidak ingin menjawab pertanyaan dari suara misterius itu, tetapi tanpa sadar lidahnya berkata, "Suzaku generasi ke-14. Wang Lin merenung sejenak dan berkata, "Atas nama Ye Woyu, orang tua ini tidak akan membunuhmu. Sekarang enyahlah." Ketika Zhu Guizi akan pergi, Dutian menghentikannya agar segera mengembalikan jiwa keempat. Wang Lin menatap Zhu Guizi dan berkata, "Karena kamu ingin menggunakannya untuk melawan klan Tato, maka orang tua ini akan meminjamkannya kepadamu selama 3 tahun. Dutian nampak khawatir, tetapi dia segera diam ketika Wang Lin menatapnya. Zhu Guizi menghela napas lega dan ingin segera pergi dari tempat itu, tetapi Wang Lin menghentikannya dan berkata, "Karena kamu sudah tahu identitas orang tua ini, maka kamu harus paham aturannya. Apakah kau akan pergi begitu saja?" Zhu Guizi merenung sejenak lalu melambaikan tangan kirinya dan memotong 2 jarinya. Ia bertanya, "Senior, apakah 2 jari sudah cukup?" Wang Lin menggelengkan kepalanya. Lalu Zhu Guizi kembali memotong jari lainnya. Wajahnya berubah pucat saat Wang Lin menatapnya. Wang Lin berkata, "Enyahlah." Saat dalam perjalanan, pikiran Zhu Guizi dipenuhi banyak pertanyaan. Dia tidak habis pikir, Suzaku generasi kedua bisa-bisanya masih hidup dan berada di planet Suzaku. Padahal generasi ketiga Suzaku sudah bekerja sama dengan kultivator asing untuk menghabisinya. Bagaimana mungkin orang itu tidak mati? Sementara Wang Lin setelah Zhu Guizi pergi, dia langsung terjatuh. Dutian segera mendatanginya dan berniat untuk membantunya. Tetapi Wang Lin yang masih lemah nampak membuka matanya. Dutian menatap Wang Lin dan bertanya dengan nada yang serius, apa yang sebenarnya terjadi. Lalu tiba-tiba terdengar sebuah suara dari tempat di antara alis Wang Lin. Ia nampak kesal terhadap Wang Lin yang buru-buru mengambil alih tubuhnya kembali, padahal dirinya masih ingin bersenang-senang. Tubuh Dutian bergetar ketika sosok merah muncul dengan aura yang menakutkan. Bersamaan dengan kemunculan sosok itu membuat langit gelap menurunkan hujan, dan api suci Suzaku segera padam. Wang Lin tersenyum ketika jiwa asalnya kembali ke tubuhnya, dan dia telah berhasil mencapai tahap transformasi jiwa. Ia teringat bahwa sebelumnya ia tidak bisa membantu Dutian ketika bertarung melawan Zhu Guizi, karena pada saat Zhu Guizi menyerang dengan api suci Suzaku, ia bersembunyi di dalam manik penentang surga. Lalu ketika berada di dalam manik penentang surga, ternyata secara tidak sengaja energi surgawi masuk ke dalamnya, sehingga membuat jiwa si Tunan terbangun. Meskipun masih sangat lemah, si Tunan yang sudah mengetahui keadaan di luar langsung memasuki tubuh Wang Lin untuk menakuti Zhu Guizi. Ketika si Tunan membuat Zhu Guizi memotong jarinya, Wang Lin merasa sangat gugup. Tetapi si Tunan tidak gugup sama sekali. Lalu Wang Lin bertanya kepada si Tunan mengapa dia meminta Zhu Guizi untuk meninggalkan jarinya. Apakah ia tidak takut Zhu Guizi akan membalas dendam? Si Tunan hanya tertawa dan berkata, "Karena aku adalah si Tunan." Anjay. Si Tunan menatap Dutian yang ada di samping Wang Lin dan berkata, "Dasar bocah kecil, sebelumnya kamu hampir saja menghancurkan rencanaku dengan meminta jiwa keempat. Jika Zhu Guizi melihatku dan menyerang, maka hal itu bisa membuatku kembali tertidur. Adapun jiwa keempat, begitu aku menemukan tubuh baru dan memulihkan kembali kultivasiku, aku akan pergi ke Gunung Suzaku untuk mengambil kembali jiwa keempat untukmu." Dutian hanya terdiam karena selama ini tidak pernah ada yang berani menyebutnya sebagai anak kecil. Dengan hati-hati ia lantas bertanya, siapakah senior sebenarnya? Si Tunan melirik ke arah Wang Lin dan berkata, "Wang Lin, beritahu bocah kecil ini siapa aku."
Wang Lin tersenyum, ia memandang Dutian dan berkata, "Dia si Tunan." Nampak Dutian begitu bingung karena ia tidak pernah mendengar kultivator yang bernama si Tunan. Lalu Wang Lin menambahkan, "Suzaku generasi kedua." Setelah mendengarnya, tubuh Dutian bergetar dan terhuyung mundur. Kilau keterkejutan melintas di matanya. Ia akhirnya mengerti mengapa Zukuizi begitu takut terhadap orang ini. Ketenaran Suzaku generasi kedua sangatlah besar. Bahkan dalam beberapa hal melebihi ketenaran generasi pertama Suzaku. Setelah mengetahui identitasnya, Dutian membungkuk memberi hormat kepada si Tunan. Si Tunan mengangguk dan berkata, "Karena kamu telah melindungi Wang Lin dan memberinya bendera 1 miliar jiwa, orang tua ini berjanji kepadamu. Jika ada kesempatan di masa depan, aku akan membantumu untuk mendirikan kembali sekte pemurnian jiwa." Dutian tersenyum bahagia. Dia telah menyerahkan seluruh hidupnya untuk sekte pemurnian jiwa. Inilah sebabnya dia memilih Wang Lin sebagai penerusnya, agar sekte pemurnian jiwa tetap ada. Meskipun kedatangan Zukuizi sebelumnya membuatnya merasa putus asa, tetapi kali ini harapan itu kembali muncul. Setelah generasi kedua Suzaku secara langsung berjanji untuk menjaga sekte pemurnian jiwa. Dutian dapat merasakan bahwa waktu hidupnya sudah hampir habis. Ia menatap ke langit seolah menatap sang guru. Ia berkata, "Guru, aku telah berhasil memenuhi janjiku padamu. Aku bersedia menghapus kesadaranku untuk memasuki bendera jiwa." Sinar cahaya ungu keemasan segera terbang dan berubah menjadi bendera 1 miliar jiwa. Meskipun bendera jiwa ini telah kehilangan sepertiga dari fragmen jiwa dan jiwa keempat, tetapi harta ini masih merupakan bendera 1 miliar jiwa, yaitu bendera jiwa yang mewakili sekte pemurnian jiwa. Bendera jiwa itu melayang ke arah Wang Lin seolah-olah memiliki kesadarannya sendiri. Wang Lin segera menangkap bendera tersebut. Lalu ia memandang ke arah Dutian yang tersenyum. Wang Lin berlutut dan bersujud kepada Dutian. Ia berkata, "Meskipun senior bukan guruku, tetapi senior sudah memperlakukanku sebagai muridmu. Aku tidak akan pernah melupakan hal ini." Kilau kesedihan terlintas di mata Wang Lin. Meskipun waktu yang dia habiskan bersama Dutian tidak terlalu lama, tetapi kebaikan Dutian kepadanya akan tetap terukir di hatinya. Tubuh Dutian perlahan menghilang terbawa oleh angin. Ini menandakan bahwa ia sudah OTW menuju alam barzah. Wang Lin menatap tajam ke arah negara Suzaku dan berkata, "Zukuizi, suatu hari nanti aku akan menemukanmu untuk membayar perbuatanmu yang ingin memusnahkan sekte pemurnian jiwa." Si Tunan menghela napas dan berkata, "Bisa bertemu dengan orang sepertinya adalah sebuah keberuntungan untukmu. Dia layak untuk dikenang." Wang Lin merenung dan bertanya, "Apa rencanamu selanjutnya?" Si Tunan menatap ke depan dan berkata, "Menemukan tubuh yang cocok dan memulihkan kembali kultivasiku, serta membalas dendam terhadap orang-orang yang dulu telah menyakitiku. Jika mereka sudah mati, maka aku akan membalas pada keturunan mereka." Wang Lin menangkupkan kedua tangannya dan berkata, "Terima kasih." Si Tunan hanya tersenyum. "Jika kamu memang ingin berterima kasih kepadaku, maka bantu aku untuk mencari tubuh baru." Si Tunan menyebarkan kesadaran ilahinya untuk memeriksa apakah ada tubuh yang cocok untuknya di planet tersebut. Wang Lin menatap si Tunan dan berkata, "Zukuizi memiliki seorang murid bernama Qian Peng. Seharusnya tubuh orang itu cukup bagus." Si Tunan merenung sejenak. "Karena dulu aku berhutang kepada Suzaku generasi pertama, jadi secara alami aku tidak bisa mengganggu mereka." Lalu tak lama ia dikejutkan oleh kesadaran ilahinya yang menemukan tubuh yang cocok untuknya. Meskipun tubuh itu hanya anak-anak, tetapi memiliki kualitas yang tinggi. Sembari tersenyum bahagia, si Tunan menatap ke arah utara tempat anak itu berada. Ia menatap Wang Lin dan berkata, "Ayo kita pergi." Saat si Tunan terbang, Wang Lin memanggil si monster nyamuk. Melihat nyamuk itu, si Tunan nampak penasaran dan bertanya, dari manakah Wang Lin mendapatkannya, karena ia juga ingin mendapatkannya. Monster nyamuk yang sebelumnya bersikap kejam kini menjadi seperti nyamuk Anggora ketika merasakan aura mengerikan milik si Tunan. Ia langsung pindah ke samping Wang Lin. Tubuh nyamuk itu bergetar ketakutan seperti orang yang memohon. Wang Lin tersenyum lalu melemparkan sebuah geok yang berisi lokasi tempat nyamuk itu berasal. Setelah memindai isi geok itu, wajah si Tunan langsung berubah pucat dan berkata, "Hah, sudahlah.
Aku tidak mau lagi. Lalu dia tersenyum nakal ke arah Wang Lin dan berkata, bagaimana kalau kita membuat sebuah kesepakatan? Setelah aku menemukan tubuh baru, pinjamkan aku nyamuk ini sebentar untuk aku pelajari. Wang Lin menggelengkan kepalanya. Lalu si Tunan meyakinkan Wang Lin bahwa ia tidak akan menyakiti si nyamuk. Tetapi Wang Lin tetap menggelengkan kepalanya. Karena sudah habis pikir, dengan terpaksa si Tunan mengungkit kebaikannya selama ini terhadap Wang Lin. Yang mana dulu ia mengajari Wang Lin cara untuk berkultivasi, bahkan sampai rela mempertaruhkan nyawanya untuk melindunginya. Setelah mendengar hal itu, hati Wang Lin bergetar dan berkata, iya, baiklah, aku akan meminjamkannya kepadamu. Wajah si Tunan nampak bahagia dan tersenyum menyeramkan sehingga membuat si monster nyamuk begitu ketakutan, bahkan hampir membuatnya kencing di celana. Ketika mereka terbang, Wang Lin bertanya kepada si Tunan, senior, apakah kamu tahu tentang alam ji? Ekspresi si Tunan berubah menjadi lebih serius. Ia berkata, kenapa kamu menanyakan hal ini? Lalu Wang Lin mengeluarkan sebuah gumpalan cahaya putih di tangannya. Si Tunan nampak terkejut ketika melihat benda itu, lalu memperhatikannya lebih dekat sebelum dia melemparkannya kembali ke Wang Lin. Ia berkata, mengapa kamu memiliki alam ji? Wang Lin memberitahu bahwa ketika berada di lembah Juming, sepotong alam ji itu muncul di tubuhnya. Saat itu kamu masih tertidur. Tubuh saya hancur ketika bertarung melawan Teng Yuan. Lalu kamu menolong jiwaku masuk ke dalam manik penentang surga dan pergi ke medan perang asing. Ketika di dalam ruang medan perang asing itulah alam ji yang ada di tubuhku telah mencapai kesempurnaan. Si Tunan menatap Wang Lin dengan serius dan berkata, di masa depan kamu harus berhati-hati dan jangan pernah menunjukkannya kepada siapapun. Karena menurut yang aku ketahui bahwa aliansi kultivasi selalu mencari kultivator yang memiliki alam ji untuk dibunuh, terutama Suzaku saat ini. Wang Lin mengangguk lalu kembali berkata, senior, aku pernah mendengar bahwa kristal planet kultivasi dapat membantu alam ji untuk menembus batasannya. Apakah hal itu benar? Si Tunan nampak terkejut karena bisa-bisanya Wang Lin mengetahui tentang kristal planet kultivasi. Ia lantas menjelaskan, kristal planet adalah sebuah benda yang digunakan oleh aliansi kultivasi untuk mengendalikan sebuah planet kultivasi. Jadi jika kamu benar-benar ingin mendapatkannya, maka kamu harus meninggalkan planet ini setelah mendapatkannya, agar tidak menyebabkan masalah di masa depan. Ketika sedang asik berbicara, mereka berdua dikejutkan oleh sekelompok anggota klan Tato yang sedang melakukan sesuatu yang aneh. Si Tunan meminta Wang Lin untuk mengeluarkan beberapa geok langit, lalu ia menyerap energi spiritual dari geok langit tersebut. Ia berkata, tunggu aku di sini, aku akan segera kembali. Di sebuah tempat yang tersembunyi, nampak para leluhur klan Tato dan sekte mayat sedang melakukan sebuah ritual untuk membangkitkan leluhur klan Tato menggunakan beberapa mayat yang ada di dalam sebuah peti. Leluhur klan Tato memasukkan benih pohon ke dalam tubuh mayat tersebut untuk dapat dikendalikan serta meningkatkan kekuatannya. Pertempuran terjadi di setiap bagian negara Suzaku. Dalam pertempuran itu, negara Suzaku mengalami banyak kerugian karena banyak sekte yang berkhianat. Sementara itu, sosok si Tunan bergerak begitu cepat menembus kabut hitam. Tidak ada satupun anggota klan Tato yang menyadari kehadirannya. Bahkan leluhur keempat klan Tato yang bertanggung jawab untuk menjaga tempat tersebut. Saat pohon leluhur tumbuh, si Tunan masuk ke dalamnya seperti parasit. Dia menyerap semua energi spiritual yang dimasukkan ke dalam pohon itu, sehingga membuat tunas reinkarnasi pohon leluhur yang sangat langka hancur. Hal ini membuat semua anggota klan Tato nampak bingung. Leluhur keempat begitu marah dan mengorbankan seluruh kekuatan Tatonya untuk memeriksa tempat itu, hingga akhirnya ia menemukan keberadaan si Tunan. Si Tunan tertawa dengan angkuh kepada leluhur keempat klan Tato, lalu menghilang. Leluhur keempat begitu marah sehingga membuat rambutnya berubah menjadi putih. Dia berteriak dan segera menghilang untuk mengejar si Tunan. Yang mana si Tunan tidak hanya melahap pohon reinkarnasi, tetapi juga roh leluhur salah satu dari 5 leluhur klan Tato yang sudah dijaga selama puluhan ribu tahun. Si Tunan melarikan diri dengan begitu cepat. Berkat metode milik Suzaku generasi pertama, ia berhasil menyerap jiwa leluhur klan Tato. Ketika ia memiliki tubuh, ia berencana akan mengajarkan metode itu kepada Wang Lin agar mereka bisa bersama menyerap roh
leluhur. Tetapi ia sedikit khawatir apakah dengan tingkat kultivasi Wang Lin saat ini akan mampu untuk menahannya. Suara raungan leluhur keempat terdengar dari arah belakang. Raungan ini mengandung kebencian yang mendalam ingin menghabisi si Tunan. Dari kejauhan, Wang Lin sudah mendengar suara raungan ganas mulai mendekat ke arahnya. Lalu dengan cepat si Tunan muncul di samping Wang Lin. Ia berkata, "Kamu terlalu lambat, aku akan membawamu, ada anjing gila mengejar kita." Begitu aku memiliki tubuh dan menyerap seluruh kekuatan dari roh leluhur klan Tato ini, aku pasti akan merebus anjing kecil gila itu. Dengan gerakan yang begitu cepat, mereka berdua telah keluar dari negara Sujaku dan segera menuju ke arah utara. Sementara leluhur keempat klan Tato nampaknya tidak ingin melepaskan begitu saja si Tunan. Ia terus mengejar, tetapi si Tunan tidak merasa takut sedikit pun. Bahkan ia dengan sengaja memancing leluhur keempat untuk terus mengejarnya. Si Tunan berencana karena saat ini dia telah menyerap roh leluhur klan Tato sepenuhnya, dan setelah menyatu dengan tubuh barunya maka ia akan melahap leluhur keempat juga untuk mempercepat pemulihan kultivasinya. Bisa menghabisi anjing gila yang setara tahap ascendan ini cukup memberi manfaat untukku, karena secara tidak langsung aku bisa membalas kebaikan Sujaku generasi pertama. Setelah beberapa saat berlalu, akhirnya mereka memasuki sebuah wilayah yang bernama Tanah Api Utara. Tempat ini merupakan negara Suyu sebelum dihancurkan oleh Wang Lin. Tempat ini sangat dingin dan es yang ada di sana tidak pernah meleleh. Dari kejauhan terlihat sebuah kabut aneh yang menyelimuti tempat itu, yang mana segala makhluk hidup apapun yang menyentuhnya akan mati. Selain kabut ganas, di tempat itu juga terdapat sebuah batasan kono yang telah ada sejak lama. Batasan kono ini tidak memiliki efek apapun pada hal yang tidak memiliki darah. Tetapi jika sesuatu yang memiliki darah menyentuh batasan itu, maka ia akan langsung musnah menjadi abu. Di kedalaman lembah nampak seorang bocah laki-laki yang berusaha melawan kabut ganas yang ingin menyerangnya. Bocah laki-laki ini adalah anak iblis milik Suntai, leluhur dari klan Sekte Mayat. Wang Lin nampak terkejut karena rupanya tubuh anak kecil yang dimaksud oleh si Tunan adalah anak iblis milik Suntai. Si Tunan menatap leluhur keempat klan Tato dan berkata, "Dasar bocah kecil, kamu terlalu lambat. Orang tua ini harus menunggumu beberapa kali. Jika kamu tidak terbang lebih cepat, maka kami akan meninggalkanmu." Leluhur keempat menghardik penuh amarah, padahal dia sudah hampir menyerah di sepanjang perjalanan. Tetapi si Tunanlah yang selalu berhenti untuk mengejeknya. Anjay! Si Tunan tersenyum, lalu membentuk sebuah segel di tangannya. Setelahnya, tanah segera bergetar ketika cahaya keemasan mulai berkumpul dan terbang keluar. Si Tunan tertawa sembari mengajak Wang Lin pergi. Lalu ketika leluhur keempat berencana akan menangkap si Tunan dengan mengubah segel tato menjadi bentuk benang, si Tunan hanya tertawa sebelum ia memasuki tubuh leluhur keempat dan melepaskan semua auranya, sehingga membuat kabut ganas itu segera menyelimuti tubuh mereka berdua dan menyeret mereka ke arah api es tempat anak iblis itu terperangkap. Ketika berada di dalam api es, si Tunan mengungkapkan ekspresi kebahagiaan. Dia segera terbang ke tempat anak iblis itu berada dan memasuki tubuhnya.